Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melakukan pertemuan kembali. Pertemuan kita tentang perihal berbagi. Kemarin kita sudah membahas tentang sodakoh. Sodakoh juga perihal berbagi atau memberi kepada orang-orang. Dan hari ini kita juga akan membahas tentang berbagi, yaitu hibah dan hadiah. Adapun tujuan kita mempelajari hibah dan hadiah ialah untuk memahami ketentuan dan hikmah dari hibah dan hadiah. Kemudian membiasakan kita untuk bersikap sopan santun, peduli kepada sesama, untuk saling memberi, dan untuk mendapat ridho Allah, dan semoga kita bisa mengamalkan sedekah, hibah dan hadiah dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan belajar ini. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita membuka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca bismillah tadi, pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang akan kita pelajari hari ini. Baiklah, selanjutnya perhatikan materi yang kakak sampaikan di slide. Adapun yang pertama itu adalah pengertian hibah. Secara bahasa ialah pemberian, sedangkan menurut istilah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang secara cuma-cuma, tanpa mengharapkan apa-apa sebagai tanda kasih sayang. Nah, hibah itu adalah pemberian dari seseorang tanpa mengharapkan balasan atau mengharapkan imbalan. Itu adalah sebagai tanda kasih sayang. Hukum hibah. Hukum hibah adalah mubah atau boleh, tapi berdasarkan kondisi dan peran si pemberi dan si penerima, hibah bisa menjadi wajib, haram, dan makruh. Nah, apa saja? Karena peran dari orang yang memberi dan menerima, apa saja itu bisa menjadi wajib. Nah, kemudian wajib. Hukum hibah itu wajib yang pertama. Ini adalah peran sebagai seorang suami. Hukumnya menjadi wajib. Hibah suami kepada istri dan anak. Nah, hukumnya adalah wajib, yaitu sesuai kemampuan sang suami untuk menghibahkan kepada istri dan anaknya. Selanjutnya itu hukumnya haram. Kenapa menjadi haram? Hibah menjadi haram manakala yang diberikan berupa barang haram. Nah, misalnya minuman keras dan yang lainnya kan merupakan barang haram. Hibah juga haram apabila diminta kembali, kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya. Nah, bukan sebaliknya. Nah, berarti boleh seorang orang tua yang memberikan hibah kepada anaknya boleh diambil kembali. Itu orang tua, tapi anaknya tidak boleh. Selanjutnya makruh. Hukum hibah selanjutnya itu makruh, yang artinya jika menghibahkan sesuatu dengan maksud mendapat imbalan. Nah, sesuatu baik berimbang maupun lebih. Nah, hukumnya adalah makruh. Nah, kalau kita memberikan sesuatu dan kita meminta imbalan, maka itu hukumnya makruh. Selanjutnya itu ada rukun dan syarat. Nah, rukun yang pertama itu ada wahib. Apa wahib itu? Adalah pemberi hibah. Nah, yang menghibahkan barangnya, yaitu salah satunya memiliki sesuatu barang untuk dihibahkan. Nah, kalau tidak ada barang berarti apa yang dihibahkan? Nah, yang kedua
cakap dalam membelanjakan harta, yakni balik dan berakal. Nah, kalau sudah balik dan berakal boleh menghibahkan. Selanjutnya memberi atas dasar kemampuan sendiri. Kemudian dibenarkan melakukan tindakan hukum, dan yang selanjutnya itu mauhub lahu. Nah, mauhub lahu itu apa? Yaitu penerima hibah atau orang yang berhak menerima hibah. Nah, disyaratkan sudah wujud ketika akad dilakukan apabila tidak ada secara nyata atau hanya ada dasar perkiraan seperti janin yang masih dalam kandungan ibunya, maka ia tidak sah untuk dilakukan hibah kepadanya. Atau ada orang yang diberikan hibah itu ada waktu pemberi hadiah, akan tetapi dia masih atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharaannya atau orang mendidiknya sekalipun dia orang asing. Berarti kita tidak boleh menghibahkan atau wajib ada sang penerima hibah. Misalnya kalau masih dalam kandungan itu kan tidak pasti lahir atau tidak, masih hidup atau tidak ketika lahirnya. Terus orang yang masih gila bisa berkemungkinan sembuh apa tidak. Nah, itu masih belum bisa dikatakan seorang penerima hibah. Seorang penerima hibah itu sudah nyata, artinya sudah ada. Orang yang tidak gila, orang yang sudah lahir, orang yang bisa berpikir, orang yang sudah balik dan berakal, orang yang bisa menggunakan harta yang dihibahkan. Kemudian mauhub itu adalah barang yang dihibahkan. Syaratnya barangnya mirik sempurna wahib, artinya seorang yang pemberi hadiah milik seorang yang memberi hadiah tersebut, kemudian memiliki nilai atau harga. Nah, kalau barang yang harus dihibahkan itu harus memiliki barang yang berharga, harus mempunyai nilai dan berharga. Kemudian sudah ada ketika akad hibah dilakukan. Kemudian telah dipisahkan dari harta milik penghibah. Selanjutnya lagi berupa barang yang boleh dimiliki menurut agama. Nah, menurut agama Islam ini ya. Kalau tidak seperti minuman-minuman haram tadi kan tidak boleh dihibahkan. Berarti halal menurut agama. Selanjutnya dapat dipindahkan status pemilikinya dari tangan pemberi kepada penerima hibah. Selanjutnya itu ada ijab qabul. Ijab qabul ini adalah salah satu rukun dan syarat orang yang berhibah. Misalnya si penerima menyatakan, saya hibahkan atau saya berikan rumah ini atau tanah ini kepadamu. Lalu si penerima tadi menjawab, ya saya terima pemberian saudara. Nah, itu adalah ijab qabul. Artinya seorang pemberi memberikan apa yang dihibahkan, kemudian sang penerima menjawabnya, ya saya terima. Nah, itu adalah ijab dan qabul, adalah salah satu rukun dan syarat untuk berhibah. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam hibah. Hibah itu terdiri dari barang yang bisa dihibahkan. Nah, contohnya misalnya itu rumah, motor, dan lain-lain. Kemudian hibah itu ada hibah barang, ada yang kedua hibah manfaat. Nah, apa hibah manfaat itu? Yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu. Namun, materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hadiah. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu si penerima hibah hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Hibah manfaat terdiri dari hibah waktu atau hibah muajjalah,
dan hibah seumur hidup atau al-umroh. Nah, hibah muajjalah dapat juga dikategorikan pinjaman karena setelah lewat jangka waktu tertentu, barang yang dihibahkan manfaat harus dikembalikan. Nah, hibah manfaat itu hibah yang bisa dimanfaatkan saja. Dan hibah seumur hidup itu. Nah, mungkin sampai di sini kita membahas tentang hibah. Kemudian kita membahas tentang hadiah. Apa hadiah itu? Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk saling memberi hadiah, untuk menambah apa? Untuk menambah kecintaan, saling menghormati antara sesama. Hukum hadiah. Hukum kita berhadiah itu adalah mubah, sama saja dengan hukum tadi, hukum hibah. Nah, karena ada perintah untuk menerima sebuah hadiah dalam sebuah hadis. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, Ijibu da'iya wa la taruddul adiyata wa la tadribul muslimin. Yang artinya itu, penuhilah panggilan orang yang mengundangmu, jangan engkau menolak hadiah, dan jangan pula memukul orang Islam. Hadis riwayat Muslim. Nah, sini artinya sudah jelas bahwa kita jangan menolak hadiah. Jangan engkau menolak hadiah. Situ jelaskan berarti kita ketika ada orang beri hadiah kita ambil. Selanjutnya itu ada rukun dan syarat hadiah. Nah, rukun dan syarat hadiah itu, yang pertama itu ada orang yang memberi. Syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak memanfaatkannya. Kemudian orang yang diberi. Syaratnya orang yang berhak memiliki. Siapa aja tadi? Banyak. Kemudian selanjutnya barang yang diberikan. Syaratnya barangnya dapat dijual. Kemudian ijab dan kabul. Nah, ini sama saja dengan rukun hibah tadi ya. Rukun dan syarat hibah. Kemudian itu ada hikmah. Hikmah dari berhibah. Hikmah dari berhibah atau berhibah dan berhadiah sama saja dengan hikmah bersedekah, hibah dan hadiah ini ya. Karena minggu kemarin kita membahas sedekah, ini hikmahnya juga sama. Nah, apa hikmahnya? Banyak sekali. Salah satunya itu kakak sebutkan di sini ada 5, yaitu menumbuhkan rasa kasih sayang sesama manusia. Yang kedua, menjadikan harta benda berlipat ganda sebagai obat penyakit dan didoakan oleh malaikat. Nah, kita yang selalu memberi itu selalu didoakan oleh malaikat. Dalam setiap langkah kita diberikan oleh malaikat, didoakan oleh malaikat akan kebaikan. Selanjutnya itu mendoakan mendapat pahala dan lain-lain. Nah, tentunya orang yang suka bersedekah, orang yang baik amalnya dari segala bidang akan masuk surganya Allah dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa mengamalkan dari yang 3 ini, yaitu sedekah, hibah dan hadiah. Kita bisa memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri, yaitu dengan yang 3 tadi. Demikian yang bisa kita sampaikan. Di sini ada pertanyaan kita yang terakhir. Yang pertama, apa saja persamaan sedekah, hibah dan hadiah? Yang kedua, apa saja perbedaan sedekah, hibah dan hadiah? Itu saja. Mungkin
bisa kita cukupkan sampai di sini belajarnya. Silahkan nanti kalau ada yang ingin bertanya tentang perihal sedekah, hibah dan hadiah ini. Semoga apa yang kita dapatkan selama pertemuan 6 kali ini bisa kita amalkan ya. Jangan malas untuk belajar, semangat terus belajarnya meskipun online. Kalau tidak memiliki kuota untuk membuka YouTube atau sharing di Google, browsing di mana saja, bisa bilang ke gurunya atau kepada wali-wali kelasnya. Karena belajar itu mudah kok, tidak perlu sulit-sulit, tinggal asal memahami kondisi dan waktu. Salah satu pesan kakak itu, kalau ada pembelajaran atau yang harus ditulis itu tulis aja, karena seperti yang kakak bilang di pertama kita pertemuan, bahwa pembelajaran itu atau ilmu itu tidak bisa kita ingat semua kecuali kita dengan tulis. Dengan kita tulis seperti barang buruan. Barang buruan itu kalau kita dapat tidak kita ikat, maka dia akan lepas. Sama begitu juga dengan ilmu. Ilmu yang berbentuknya tulisan atau bisa dipandang oleh mata, sebisa mungkin kita menulisnya, karena kalau kita tulis kita akan ingat, kita bisa mengulang-ulang. Kalau kita cuma mendengar dan melihat, tidak kita ikat, tidak kita tangkap, maka itu akan hilang tanpa kita sadari. Memang kita ingat sehari 2 hari, tapi nantinya akan hilang. Kecuali orang yang memang jenius dan orang yang memang ingatannya sangat kuat. Nah, kita orang yang biasa, orang yang tidak jenius, orang yang tidak cerdas, cobalah untuk selalu belajar mencatat agar kita bisa mengulangnya untuk besok dan kemudian hari, hingga sampai kita tua untuk anak-anak kita, ya kan. Oke, semangat terus, jangan pantang mundur. Mungkin segini saja yang bisa kakak sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kakak selama pertemuan ini, apabila ada salah perkataan, salah menanggapi di WA dan sebagainya, kakak mohon maaf. Minta halal, minta ridho dari adik-adik semuanya. Dan kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.